kasih Tuhan. Datang Tuhan, berserah penuh padamu ya Bapa. Ajar kami Tuhan, berjalan dan berjalan. Kami tetap setia Tuhan, sampai akhir hidup kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Kau tahu ceritaku dari isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya, Lord, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah seluruh pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dari isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadikan. Mari saudara-saudara, kita bangkit berdiri, angkat tanganmu. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, yes Lord, dasarku berharap. Amin. Kini aku berserah
Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang perkasa. Sungguh tidak ada Tuhan seperti Engkau, pencipta langit dan bumi. Tuhan yang hebat, Tuhan yang tiada tandingannya. Dan kami bersyukur kami bisa datang di rumah Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan kami yang begitu ajaib, rela mati di atas kayu salib. Oh, dikorbankan, dikuburkan. Dan kami lebih bersyukur sebab pada hari yang ketiga Engkau bangkit daripada kematian, Engkau bangkit daripada maut. Ada kuasa kebangkitan yang besar terjadi bagi kami semua ya Tuhan. Itu sebabnya kami mengucap syukur dan kami berdoa ya Tuhan, urapi firman yang akan disampaikan ini. Supaya firman yang disampaikan menjadi jelas dan kuat. Supaya setiap kami bisa mengerti, setiap kami bisa percaya. Iman kami dibangunkan, pengharapan kami dikuatkan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dibesarkan. Kami janji kami akan seperti Maria dari Betania ya Tuhan. Duduk diam di bawah kakimu, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya sampaikanlah, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan kami tercinta, Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Jangan duduk dulu dong, belum, silakan duduk saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, keluar dari bangku, cari paling sedikit 5 orang, katakan engkau pasti diberkati hari ini. Saudara bisa berkata demikian, engkau pasti diberkati hari ini, engkau pasti diberkati, engkau pasti diberkati, engkau pasti diberkati. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Puji Tuhan. Thank you Kamita. Hallelujah. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. God is good. And all the time. Saya bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih banyak kepada Bapak Gembala, Pak Peter dengan Pak Ali yang memberikan kesempatan buat saya melayani Tuhan di tempat ini. Oh haleluya. Senang sekali bisa ada di Perth, senang sekali bisa lihat teman-teman. Saya ketemu dengan Pak Effendi, rasanya sudah berapa lama nggak ketemu. Saya lihat tadi ada Bu Melani, loh kok hilang Bu Melaninya ke toilet. Terakhir ketemu di kota Surabaya dan senang bisa berjumpa dengan semua saudara. Haleluya. Sekali lagi, God is good. And all the time. Haleluya. Hari Rabu yang kemarin saya tanya kepada Pak Peter. Temanya apa? Beliau ngomong, pokoknya Paskah. Loh, kalau Paskah itu kan ada kematian, ada kebangkitan. Ya, toh. Terus beliau berkata bahwa minggu yang lalu aku masih berkhotbah tentang kematian, tentang salib. Jadi khotbah tentang kebangkitan. Saya juga agak bingung sebetulnya saudara-saudaraku ya. Tadi saya tanya sama Pak Ali, ternyata Mandura sudah merayakan resurrection. Ternyata yang Perth belum merayakan resurrection, jadi saya harus ngomong Happy Easter kepada semua saudara, ya. Happy Resurrection Sunday, walaupun terlambat 1 minggu, tetapi ini adalah sesuatu yang penting. Itu sebabnya hari ini saya mau berkhotbah satu judul yang namanya Kuasa Kebangkitan Kristus, saudara-saudaraku. Dan ini adalah sesuatu yang amat sangat penting. Ini adalah suatu dasar daripada kekristenan, satu fondasi daripada dogma dan doktrin daripada kekristenan kita, bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit, saudara-saudaraku. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara-saudaraku, iblis sangat bersuka cita. Setan mungkin tertawa, hahaha, karena pada waktu Jumat yang agung itu, pada waktu Good Friday itu, ada 40 kurang 1 cambukan di atas punggungnya. Saudaraku, punggung Yesus hancur. Oh, pada hari itu mereka senang karena ada mahkota duri yang ditancapkan di atas kepalanya. Banyak orang mengejek, banyak orang meludah, banyak orang menarik janggut. Banyak orang memukulnya ketika dia harus berjalan 14 stasiun jalan penderitaan, Via Dolorosa. Oh, semua tertawa ketika dipaku di tangannya.
paku dipaku di kakinya. Dia digantung di atas kayu salib. Saya mau sampaikan kepada saudara, ada satu kesedihan yang luar biasa. Bahkan matahari tidak berani untuk bersinar selama 3 jam lamanya. Bumi semuanya ada di dalam kegelapan. Oh, mereka membuang undi atas jubahnya. Mereka menusuk lambungnya dengan tombak. Roman soldier, oh mereka tertawa. Ada berapa banyak menurut catatan saudaraku, ada 16 tentara Romawi yang menjaga kuburnya. Dia dimasukkan dalam kubur yang baru daripada Yusuf Arimatea. Ditutup dengan Roman seal, dengan meterai daripada Roma. Mereka memasukkannya di dalam kubur, saudara-saudaraku yang kekasih. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara bahwa iblis dan setan tidak bisa menahannya. Bahwa paku dan penderitaan dan penghukuman tidak bisa menyetopnya. 2 ton batu yang menutup kuburnya tidak bisa menyetopnya. 32 kilo kain kafan, kain yang membebat jenazahnya tidak bisa menahannya. Walaupun murid-muridnya melarikan diri, walaupun Ibu Maria daripada Yesus menangis sendirian dan tidak ada yang menghibur dan semua wanita sedang menangis. Jumat itu begitu sangat sepi. Sabtu lebih sepi lagi, lebih sunyi lagi. Penjaga Romawi berjaga-jaga di mana-mana. Di seluruh Yerusalem ada tersiar satu berita. Yesus sudah mati. Yesus sudah dikalahkan. Imam besar Kayafas berkata, sudah aku bilang kan, Yesus mati. Dia adalah manusia, dia tidak mungkin bisa hidup. Semua tertawa, saudaraku. Iblis tertawa terbahak-bahak. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara berita yang luar biasa. Pada hari yang pertama di minggu itu, pada hari yang pertama minggu pagi itu, ada malaikat yang turun menggulingkan batu dan Yesus bangkit dari kematian. Yesus mengalahkan maut. Bisa kita tepuk tangan untuk Yesus yang bangkit? Oh haleluya. Jadi Jumat Agung itu memberikan gambaran Yesus yang lemah, Yesus yang seperti domba, kata Yesaya 53, yang diam dan keluh, yang dibawa ke pembantaian. Tetapi saya mau sampaikan jemaat Bethany HOB di tempat ini, bahwa minggu pagi Resurrection Sunday, Easter morning adalah memberikan gambaran tentang Yesus yang penuh dengan kuasa, the powerful Jesus. Itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara bahwa kuburnya kosong, bahwa salibnya kosong, the empty cross. Saudara, kadang-kadang ada jemaat bertanya, Pak, kalau saya mau beli perhiasan di toko perhiasan salib yang bagaimana? Karena ada 2 jenis gambar salib. Where's the gambar salib? Gak ada di PDF-nya. Hah? Oh, sebentar. Berarti kelewatan, saudara-saudaraku. Ada yang lupa memasukkan name, sorry. Saudara tahu ada 2 salib, perbedaan 2 salib. Kalau saudara pergi ke satu toko, saudara lihat ada salib, terus ada gambar Tuhan Yesusnya. Yes? Kemudian saudara juga pergi satu toko, saudara-saudara, toko yang sama ada jual salib, tapi nggak ada Tuhan Yesusnya. Saudara ngerti maksud saya? Halo. Jadi Pak, banyak orang bertanya kepada saya, kenapa Bapak agama Kristen itu salibnya mesti kosong? Kenapa enggak seperti agama yang lain ada Tuhan Yesusnya? Saudaraku, sebetulnya sih sama saja, saudara-saudara. Saudara ngerti maksud saya? Halo? Karena yang satu menekankan akan Yesus yang mati di atas kayu salib, yang satu menekankan salib yang kosong. Kalau saudara tanya kepada saya, mendingan kita mempercayai atau kita memakai salib yang kosong karena mengingatkan Yesus sudah bangkit dari kematian. Bisa tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Dia sudah bangkit daripada kematian. Dia sudah mengalahkan maut. Jadi kalau pakai salib, saudaraku, mendingan pakai salib yang kosong, saudara-saudaraku. Supaya apa? Supaya Yesus tidak
ada karena Yesus sudah disalib dan dia sudah bangkit. Makanya kuburnya pun kosong, jemaat Bethany HOP yang saya kasih. Kubur Yesus adalah kubur satu-satunya kubur yang kosong. Kalau saudara pergi ke dunia ini, saudaraku ada orang yang terkenal yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Jenderal, saudaraku dia mati dikuburkan, dia masih ada di sana. Saudaraku pemimpin agama, seorang nabi, seorang rasul mati. Saudaraku kuburnya masih ada, dia tidak bangkit. Dia masih ada di sana. Pemimpin negara, jenderal, orang terkenal, semuanya mati dan semuanya masih ada di sana. Yes or no? Hanya satu kubur yang kosong, saudara-saudara, yaitu kubur Yesus Kristus. Bahkan kalau saudara pergi ke salah satu dari 7 keajaiban dunia, ini adalah foto grup kami, saudaraku, tanggal 22 Desember 2023 di satu piramid Giza, saudaraku, satu dari 7 keajaiban dunia. Orang bertanya kepada saya, Pak, kalau piramida itu isinya apa? Piramida ini gedung apa? Saudaraku, piramida itu kuburan, saudara. Isinya apa? Isinya mumi, saudara-saudara. Kenapa isinya mumi? Mayat, saudara-saudara. Karena setiap raja Fir'aun, mereka percaya mereka adalah Ra, dewa matahari. Saudaraku, kalau mati mereka dibebet, saudaraku. Dikasih rempah-rempah karena mereka percaya mereka akan bangkit. Ternyata sampai sekarang mereka enggak bangkit. Kuburnya masih ada, isinya masih ada. Satu-satunya kubur yang kosong adalah kubur Yesus. Ini adalah kubur Yesus, saudaraku, yang saya percaya. Nah, ini rombongan saya, ini tanggal persis Natal 25 Desember 2023. Kenapa saya pasang foto ini, saudara-saudaraku? Karena 20 tahunan saya ke Israel, nggak pernah bisa pergi ke gereja Holy Sepulchre, saudara-saudaraku. Ya, di puncaknya ini saya bisa pergi ke Golgota, Adam Chapel, kubur Nikodemus, kubur Yusuf Arimatea, dan kubur Yesus. Dalam waktu yang singkat, karena apa? Nggak ada orang, saudara-saudara. Karena semua orang pada takut pergi ke Israel, saudara-saudara. Jadi bersih fotonya, saudara-saudaraku. Biasanya kan orang lalu lalang, berdesak-desakan, saudara-saudaraku ya. Jadi ini adalah satu-satunya kubur yang kosong. Amin, saudaraku. By the way, saudaraku, rombongan kami yang akan datang 21 Desember 2025 sampai 2 Januari 2026 sudah confirm. Kalau saudara berminat mau join dengan grup Sydney, saudara bisa hubungi saya setelah ini. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, hari ini kita mau belajar tentang kuasa kebangkitan Kristus. Bukankah Rasul Paulus mengajarkan kepada gerejanya, yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus, yang ku kehendaki ialah mengenal kuasa kebangkitannya, that I may know him and the power of his resurrection. Dan saya berdoa supaya jemaat yang ada di Perth ini, saudara dan saya bisa juga mengenal kuasa kebangkitannya. Amin. Buka bersama dengan saya 1 Korintus pasal yang ke-15. Kalau saudara malas buka Alkitab, saudara bisa ikut penampilan di layar ini. Karena saya akan membaca ayat cukup banyak dari 1 Korintus pasal 15. Itu berbicara tentang kebangkitan Kristus. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan perhatikan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat yang ke-12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin di antara kamu mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Halo jemaat Perth, kalau saya hari ini berkhotbah tentang Resurrection Sunday, kebangkitan Kristus, dia dibangkitkan dari antara orang mati. Kenapa saudara masih gosip gak ada kebangkitan? Tidak ada kebangkitan orang mati, kira-kira bahasanya begitu, saudara. Ya, ayat yang ke-13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati,
maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami. Sia-sia juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak akan dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang yang mati dalam Kristus. Jadi saudara-saudaraku, kalau Yesus itu tidak bangkit, sia-sia saudara ke gereja. Gak usah berdoa, sia-sia aku berkhotbah sampai mulai keringetan seperti ini, saudara-saudara. Saudara ngerti maksud saya? Ya, atau kalau Yesus tidak dibangkitkan, saudara dan saya masih hidup dalam dosa. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita akan binasa, saudara-saudara. Ya, mari kita lanjut. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi kalau saudara percaya Yesus menaruh pengharapan hanya untuk selama hidup di muka bumi ini tok, selama hidup di Australia tok, saudaraku yang Mazmur katakan usia 70 sampai 80 tahun tok, saudara adalah orang yang paling malang. Karena apa? Karena kita tidak hanya menaruh pengharapan hidup selama di dunia ini, tetapi menaruh pengharapan pada hidup yang kekal nanti, saudara-saudara. Yang setuju katakan amin. Ya, bisa tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya. Tetapi yang benar ialah, semua berkata 1, 2, 3, tetapi yang benar ialah, ya, sebentar. Tetapi yang benar ialah, semua ngomong, tetapi yang benar ialah, kasih tahu sebelah saudara, ini yang benar gitu. Ya. Jadi ini yang benar apa saudaraku? Bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Siapa itu? Adam. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Siapa? Yesus Kristus. Ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Oh haleluya. Saudara-saudaraku. Ya, ayat yang ke-26, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Sebab ada tertulis manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir. The second Adam, the last Adam, yaitu Yesus yang disebut the last Adam, akan menjadi roh yang menghidupkan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, bahwa kita tidak akan mati semuanya, tetapi saudara dan saya semuanya akan dirubah. Oh haleluya. Dalam sekejap mata, in the twinkling of the eye, dalam waktu yang tiba-tiba, saudara, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri Allah yang terakhir pasti akan berbunyi, dan orang-orang yang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Oh, saya menantikan hari itu, karena yang dapat binasa ini, tubuh ini, saudaraku, yang ada kolesterolnya, tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, saudaraku. Halo, saudara-saudara, tubuh ini, saudara-saudaraku, yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Oh, haleluya. Jadi nanti saudara-saudaraku, in the twinkling of the eye, pada waktu nafiri itu akan berbunyi dan nafiri itu akan berbunyi, saudara,
yang hidup ini akan dirubah. Oh, rapture akan terjadi. I believe that with all my heart, saudara-saudara. Bahwa tubuh yang akan binasa ini akan diubah. Memakai tubuh yang tidak dapat binasa. Tubuh kemuliaan Tuhan. Oh, haleluya. Saudaraku, saya 13 orang rombongan kemarin ke Korea. Ikut berdoa, saudara-saudaraku. Di gereja Dr. Choyonghi saya baru sadar bahwa ternyata banyak jemaat kami pergi ke Korea, saudaraku. Saudara tahu tujuannya apa? Murah kohanan. Angkat kutil, rasal sana, rasal sini, pulang jadi terang cuma $800. Ya kalau di Australia 10.000 perawatan muka itu. Terus istri saya bilang, kok kamu ada banyak kutil di sini, mau nggak dihilangkan? Saya bilang buat apa buang-buang uang? Loh tapi kan murah. Saya bilang buat apa buang-buang uang? Tubuh ini akan binasa, saudara-saudara. Ya tuh buat apa buang-buang uang? Aku sudah kawin lagi, saudara-saudara. Ya toh. Terus saudara ngerti maksud saya? Tubuh ini akan binasa, saudara. Tetapi kita akan menantikan satu tubuh kemuliaan. Tubuh yang nggak perlu dioperasi plastik. Tubuh yang nggak perlu ke dokter. Tubuh yang nggak perlu makan vitamin A, B, C, D, E. Tubuh yang nggak perlu suntik sana sini. Tubuh yang nggak perlu tes darah. Tubuh yang nggak perlu USG, MRI, saudara. Tubuh kemuliaan hidup kekal bersama dengan Yesus di dalam kemuliaan. Sama-sama katakan amin dan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Ayo kita lanjutkan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis. Oh, tertulis di mana? Di dalam perjanjian lama. Nanti saya jelaskan, saudara. Jadi genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, Rasul Paulus mengutip yang ditulis dalam perjanjian lama. Yang sebetulnya kita sebut perjanjian lama. Tetapi adalah the Hebrew Bible. Firman Tuhan yang ditulis oleh Hosea. Sudah dinubuatkan, saudaraku, di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Oh death, where are your plague? Oh grave, where is your destruction? Dan itu digenapi, diulangi oleh Paulus ketika dia menjelaskan tentang kebangkitan Kristus. Jadi kalau kita berbicara tentang kuasa kebangkitan, poin yang pertama adalah kuasa kebangkitan Yesus memberitakan maut sudah dikalahkan dan dibinasakan. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, saya percaya maut sudah dikalahkan dan dibinasakan. Lebih kuat lagi katakan, saya percaya maut sudah dikalahkan dan dibinasakan. Amin. Tetapi yang luar biasa ketika Paulus mengulangi tulisan daripada Hosea, dia pakai ilustrasi khotbahnya, saudara. Kayak saya suka pakai ilustrasi kalau berkhotbah, saudara-saudara. Dan dia menggambarkan maut itu seperti binatang lebah, saudara-saudara. Saudara tahu binatangnya, saudara, kalau siapa yang tahu ini binatang tawon ini, saudara-saudara. Saudara tinggal di Perth sudah terlalu lama nggak pernah lihat tawon. Siapa yang takut sama lebah? Angkat tangan saudara. Takut. Pak Ali bagaimana Pak Ali? Oh, kenapa kok dia pakai ilustrasi lebah ini? Karena dia ngomong begini. Hai maut, di mana sengatmu? Oh death, where is your sting? Dia ngomong sting itu saudaraku karena mengacu kepada lebah ini. Tahukah lebah ini bunyi terbang? Saudara takut karena apa? Takut disengat kan? Cek begitu saudara-saudara. Yes or no? Iya dong, saudara takut. Tapi sebetulnya saudara tidak perlu takut. Karena binatang ini sengatnya cuma satu. Saudara-saudara, kalau dia sudah masuk, kencek masuk. Yang saya punya gambar lebih jelas daripada, nah itu saudaraku ya. Jadi kalau sengatnya itu sudah masuk dalam kulit saudara, cek dalam sekali saudara. Dan kemudian dia berusaha cabut saudara-saudaraku, robek dia punya perut. Mati dia lebah itu. Jadi ibu
Jangan takut. Kalau nging, tunjukkan Pak Ali. Pak Ali, ambil sengatnya. Iya toh, kalau Pak Ali sudah disengat, iya toh, sudah selesai. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Sama dengan maut. Maut itu sudah menyengat kuasanya. Sudah menyengat atas Yesus Kristus Tuhan. Dan sekarang maut sudah tidak punya kuasa. Maut sudah dibinasakan. Maut sudah dikalahkan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Haleluya. Saudara, kalau saya berbicara tentang maut sudah dikalahkan, mungkin anak-anak muda, saudara yang masih muda mungkin tidak bisa merasakan, ya. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa maut itu sebetulnya punya kuasa. Saya mau cerita kepada saudara, ini mumpung ada Mami di sini ya. Mami pasti ingat saudara-saudara. Karena saudaraku 34 tahun yang lalu pada tepatnya, tahun 1991. Saya masih SMA, saudara-saudara ya. Jadi saudara tahu kan, 1991 saya masih SMA kelas 2. Jadi sekarang umur saya 40, saudara-saudara. Kok didiskon sih Pak Anan? Anyway, 1991 saudara-saudara, saya sudah aktif melayani. Dan di sela-sela sekolah itu saudaraku saya sudah aktif di persekutuan. Jadi pada hari itu saya ada pergi ke sekolah, saya ada di persekutuan, saudara, di ruang doa. Enggak ada orang lain, saya ambil gitar, saya menyanyi, menyembah, saudara-saudara. Dan saya enggak sadar, saudaraku, ketika saya memuji Tuhan, oh rabakasih kita karam. Saya enggak sadar, saya dicari orang Surabaya, saudara, sama keluarga, saudara-saudara. Dan zaman itu belum ada yang namanya handphone, ya. Zaman itu belum ada yang namanya pager. Saya ingat pager itu baru di zaman saya kuliah. Karena saya waktu kuliah di Ubaya, saya bawa pager. Nah, saya baru lihat, oh saya disuruh telepon. Tapi zaman itu belum ada. Jadi saya tidak tahu, saudara-saudaraku, bahwa saya dicari orang, di sekolah pun dicari, tapi nggak ketemu, saudara. Saya ada di persekutuan, saudara. Oh, nyanyi, nyembah, sudah senang luar biasa pulang, saudara-saudaraku. Pergi ke rumah, saudaraku, semua orang udah banyak. Saya sudah bingung, saudara. Kok ngapain ini orang-orang tiba-tiba muncul semua, yang biasa nggak muncul, muncul semua. Han, kamu makan? Duh, saya dipaksa makan, saudaraku. Jadi saya makan, saudara. Harus kenyang makan. Setelah saya kenyang makan, saudara-saudaraku, begitu selesai, saudaraku, om saya langsung ngomong, Han, ini koper, ini tiket kamu ke Jakarta. Berangkat sekarang ke Jakarta. Saya bilang, ada apa saya harus ke Jakarta? Mama saya langsung nangis, papa kamu mati di Jakarta. Saudara-saudara, sejak hari itu, saudaraku, 34 tahun yang lampau, saya sadar, oh ternyata maut itu ada kuasanya. Ternyata maut, kematian itu menakutkan. Oh, ternyata maut itu berbahaya, saudara-saudara. Tetapi hari ini kalau saudara merasakan bahwa maut itu seakan-akan sudah ada di ambang pintu karena usia saudara. Oh, saudara-saudaraku luar biasa, saya lihat ada Tante Gindi. Tapi Tuhan bantu di Bangkok, saudaraku, gempa terjadi, saudara. Tante Gin ada di sana, tapi kalau bukan waktunya, Tuhan yang akan menyelamatkan. Amin, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku, maut sudah dikalahkan. Jangan takut dengan maut. Jangan takut dengan kematian. Jangan takut, jangan panik dengan yang namanya kebinasaan atau maut. Bukankah Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Loh, walaupun kuasa maut sudah ada di dalam dirinya, dia akan tetap hidup. Dan setiap orang yang hidup, setiap orang yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yang amin paling keras cuma Pak Ali, saudara. Saya mengulangi, saudaraku. Ini yang tanya bukan saya, ini yang tanya Tuhan Yesus, saudara. Percayakah engkau akan hal ini? Oh, ada toh. Itu perkataan Tuhan Yesus, bukan perkataan saya. Ya. Jadi kalau saudara percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita juga harus percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, perhatikan ada kata meninggal dalam Yesus, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Siapa di sini yang sudah pernah kehilangan
orang yang saudara kasih dan sudah dipanggil Tuhan. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Saudara sudah pernah? Cukup banyak, mungkin separuh di sini. Saya mau katakan kepada saudara bahwa semua yang telah meninggal dalam Tuhan itu sudah dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Bisa tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya lihat ada Johan sama Ivan, papa mamanya, saudaraku, teman baik, saudaraku. Sudah meninggal dalam Tuhan, tapi dalam Tuhan. Yang penting adalah apa? Dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, nafiri yang terakhir dibunyikan, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang masih hidup, kita yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya, saudaraku. Ya, personally, saudaraku ya, ini bukan satu doktrin, tapi personally, we will see the second coming of Jesus Christ in our lifetime. Kita akan melihat kedatangan Tuhan Yesus kedua dalam masa-masa ini. Kenapa saya bisa berkata demikian? Kalau Yesus mati di tahun 30, saudaraku, berarti kita sudah lebih cepat. 1990 berapa? 5 tahun, saudara, dibandingkan yang lain. Amen. Saudara-saudaraku yang kekasih, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Sebab jika kita yang hidup, kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kalau Tuhan tidak datang, saudaraku, sesuai dengan pengajaran Pentekostal karismatik, saya nggak punya waktu untuk ngajar ini, saudaraku. Ini biasa diajarkan di kelas second coming, saudara-saudaraku ya. Kami mengajarkannya biasanya 6 bulan dalam proses 1 semester, saudara-saudaraku. Tetapi kalau Kristus tidak datang, dan kalau dia Alkitab bahasanya if he tarries, kalau dia menunda kedatangannya supaya semua lebih banyak yang diselamatkan, saudara-saudara. Berarti masuk surga itu, saudaraku, kematian adalah paspor kita. Halo. Artinya apa? Paspor kita itu adalah kematian. Jadi kita harus percaya hidup dan mati di tangan Tuhan. Jadi kalau kita percaya akan hal itu, jangan takut. Jangan takut mati. Ayo coba noleh kepada kanan kiri. Bilang jangan takut mati. Iya toh. Karena kematian sudah dikalahkan. Halo. Kematian sudah dikalahkan, saudara-saudaraku yang kekasih ya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati 1 kali saja. Sesudah itu dihakimi. It is appointed for man to die once. After this the judgment. Saudaraku, it is destined for people to die once. Sudah ditakdirkan setiap orang mati 1 kali. Setelah itu menghadapi penghakiman. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara Rasul Yohanes di Pulau Patmos, melihat satu penglihatan, mendengar satu suara daripada Yesus Kristus. Yesus berkata, tuliskanlah, kamu perlu mencatat ini. Kenapa dituliskan? Buat saudara dan buat saya. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara, jelas dikatakan berbahagia, blessed, happy, prosperous, to be admired are the dead who died in the Lord from now on. Jadi saudaraku, ternyata kalau engkau meninggal dalam Tuhan, ya istilah Tesalonika meninggal dalam Kristus, atau istilah yang lain meninggal dalam Tuhan, engkau bahagia. Engkau itu senang, saudara-saudara. Engkau itu diberkati, saudaraku. Kok bisa begitu, Pak? Dari mana Bapak bisa ngomong begitu? Banyak ayat yang ngomong seperti itu. Paulus saja ngomong begini, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mati itu untung, saudara-saudara. Iya loh.
Saya belum pernah lihat orang Jawa, saudara-saudaraku, bilang untung mati, nggak ada. Sedikit-dikit untung selamat katanya, dia bilang begitu ya. Selamat itu untung, tapi nggak ada yang pernah ngomong mati untung, saudara. Ya Paulus yang ngomong, mati itu untung, saudara. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku harus bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih, aku nggak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi. Aku ingin diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Saya mau katakan kepada saudara, banyak jemaat tanya kepada saya, Pak, kok bisa Paulus ngomong begitu lebih enak tinggal bersama dengan Kristus? Saya ngomong yang sama. Saya juga senang tinggal bersama dengan Kristus. Ya, minggu yang kemarin ada jemaat kami, orang tuanya datang ke kota Sydney, saudara-saudara. Mendarat pagi jam 6, saudara-saudaraku. Ya pulang karena belikan apartemen buat anaknya, saudaraku. Setengah 12 siang dipanggil Tuhan meninggal serangan jantung. Orang bingung, gereja gempar, saudara-saudara. Tapi saya mau ngomong yang sama untuk Pak Enrico, namanya Pak Enrico almarhum sekarang. Dia sudah bersama dengan Kristus, itu jauh lebih baik, saudara-saudara. Amin. Karena maut sudah dikalahkan, kau harus punya satu pengharapan. Haleluya. Ya, kemudian dia lanjutkan ayat yang ke-20. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena harus berkhotbah di Betani HOB. Kira-kira begitu, saudara-saudara. Iya toh? Jadi saya juga kepengen bersama dengan Kristus, tapi juga perlu juga tinggal di Australia. Karena apa? Perlu khotbah buat saudara. Bukankah Paulus berkata, lebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan? Halo, to be absent from the body and to be present with the Lord. Makanya Yohanes di Pulau Patmos mengulangi lagi, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama itu. Bukankah ada kebangkitan orang mati? Tapi saudaraku baca ayat selanjutnya, kematian yang kedua. Kok ada dua kali mati? Sebentar, baca dulu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Oh, Pak Hanan, berarti ada kematian yang kedua. Ada. Apa itu kematian yang kedua? Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Serem. Baca ayat itu serem, saudara. Karena ada kematian yang kedua, Pak. Mati kita itu sebetulnya berapa kali? Saya mau ngomong begini kepada saudara. Kalau saudara lahir satu kali, saudara mati dua kali. Tapi kalau saudara lahir dua kali, saudara mati satu kali. Sekali lagi saya ulang, kalau saudara itu lahir cuma satu kali, saudara saya pastikan engkau mati dua kali. Tapi kalau saudara lahir dua kali, engkau mati cuma satu kali. Pak, saya enggak ngerti, Bapak ngomong lahir dua kali, mati satu kali, lahir satu kali, mati dua kali. Gini gitu, saudara. Saudara tahu lahir satu kali, saya lahir pertama kali di muka bumi ini, tanggal 12 Agustus 1983. Kok saya diskon ya? Jadi saya lahir itu yang pertama, saya lahir di rumah sakit, saudara. Ya, halo. Dan kalau saya tidak lahir dua kali, kalau Tuhan belum datang, saudara-saudaraku, dan kalau sudah waktunya saya sudah habis, ya, bukankah nafas itu Tuhan yang beri? Oh, haleluya. Dan kalau saya mati, saudara-saudaraku, mati satu kali kan? Setelah itu apa? For it is appointed for man to die once. Ibrani ngomong apa tadi? Yaitu setelah itu judgment. Nah, ketika penghakiman, nama saya tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Saya mati lagi yang kedua. Lautan api. Itu yang disebut neraka, saudara-saudara. Tapi kalau saudara lahirnya dua kali, mati cukup satu kali. Bapak lahir berapa kali? Saya lahir dua kali. Saya lahir yang pertama 12 Agustus, saya lahir yang kedua, saudara-saudara. Haleluya. 3 Juni 1987. Oh, ketika saya tiba-tiba ikut retreat, saya tidak mengerti kenapa orang Kristen itu duduk di sini, angkat tangan, nyembah. Saya nangis, saudara-saudaraku nggak tahan. 6 September saya pergi ke gereja Betani, saudaraku minta dibaptis.
Duh Pak kok ingat tanggal dibaptis? Ya pasti ingat dong, nggak mungkin peristiwa itu saya lupa saudaraku. Karena pada hari itulah saya lahir yang kedua. Dan ketika saya lahir yang kedua nama saya Agus Gunawan. Saudara-saudara ya. Saya tidak ngerti kenapa dikasih nama Agus Gunawan. Agus karena lahir bulan Agustus. Maksudnya untuk berguna, tapi banyak orang berkata gundul-gundul tapi sangat amat menawan saudara-saudara. Ya, Agus Gunawan namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Jadi nanti kalau Tuhan belum datang dan saya mati, saudara-saudara, saya bangkit, nama saya tercatat, tidak akan ada kematian yang kedua. Saya hidup kekal bersama dengan Yesus, sama dengan saudara. Itu sebabnya Yesus ngomong sama Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau gak akan masuk dalam kerajaan sorga. Kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau gak akan lihat kerajaan sorga. Haleluya. Berapa banyak di antara saudara di sini yang sudah lahir yang kedua? Angkat tangan saudara. Terima Yesus Kristus Tuhan. Berarti nama saudara tercatat dalam kitab kehidupan. Engkau memiliki hidup yang kekal bersama dengan Yesus. Yang percaya, ayo tepuk tangan yang mantap. Bahwa saudara dan saya pasti diselamatkan. Haleluya. Amin. Ya, kembali lagi ke Israel saudaraku. Makanya kadang-kadang orang bertanya kepada saya, Pak, setiap kali ke Israel Pak Hanan selalu ngajak ke dua kubur Yesus yang berbeda. Satu yang di Garden Tomb, satu yang di Holy Sepulchre yang tadi saya tunjukkan kepada saudara. Yang asli yang mana? Kalau saudara tanya kepada saya, yang asli itu Holy Sepulchre, saudara. Duh, bukankah itu ada tempat sembahyang apa kayak Ortodoks, Katolik dan lain sebagainya? Betul, saudara-saudara. Tetapi itu yang paling tua, saudara-saudaraku. Ya, toh? Saudara-saudaraku, ini adalah Golgota. Saudara tangga naik ke Golgota, ya. Di tempatnya Holy Sepulchre. Saudara lihat saya bisa foto di mana-mana, saudaraku nggak ada orang. Sepi, takut perang, saudara-saudara. Nah, ini adalah Golgota. Jadi saudara naik ke atas. Kenapa saya percaya ini yang asli? Karena ternyata saudara-saudaraku, ya, tadi ayat yang tadi kita baca apa? Dosa masuk ke dalam dunia ini karena satu orang yaitu Adam, ya. Tetapi kehidupan datang dari satu orang namanya Yesus Kristus, Adam yang terakhir. Ya, kutuk dan maut karena satu orang, tapi kehidupan yang kekal datang dari satu orang. Tahukah saudaraku bahwa di atas Golgota ini, saudara-saudara, di bawahnya, saudara, ada tempat yang namanya Adam Chapel. Ini saya mau matching sebentar, saudara. Foto saya Adam Chapel. Nah, saya mau matching khusus, saudara-saudaraku, ya toh. Pak, kenapa mau matching? Karena saya 20 tahunan lebih ke Israel, saudaraku, nggak pernah bisa foto sendirian, nggak diganggu orang, saudara-saudara. Biasanya penuh orang di sana. Nah, saudara jangan lihat gantengnya wajah saya, saudara-saudara. Tetapi saudara lihat di belakang itu ada kaca kan? Ya, ada retakan. Karena apa saudaraku? Karena di atasnya adalah Golgota, tempat salib, saudaraku. Mereka, Alkitab berkata ada goncangan gempa. Ya, darah itu mengalir dari atas ke bawah, saudara-saudara. Dan saudara tahu itu kuburannya siapa? Kuburannya siapa? Tadi saya ngomong Adam Chapel. Kenapa disebut Adam Chapel? Adam manusia yang pertama. Kuburnya di mana? Ya di situ, saudara-saudara. Ya di Holy Sepulchre di Yerusalem. Halo. Jadi maksudnya Pak Hanan ngomong, maksud saya ngomong, saudaraku, Yesus mati, darahnya mengalir untuk menebus manusia, saudaraku, yang dilambangkan dengan manusia yang pertama, Adam yang pertama. Sehingga kalau engkau bersekutu dengan Adam yang pertama, engkau binasa. Tapi kalau engkau menerima penebusan daripada Kristus Yesus, Adam yang kedua, saudara dan saya memiliki hidup yang kekal. Sama-sama katakan amin. Sama-sama tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Amin. Ya, saya yakin Pak Effendi kita nggak punya foto di Adam Chapel sendirian. Ribuan orang, saudara-saudaraku. Apalagi itu 25 Desember, saudara-saudara. Wow, jadi saya berdoa nanti waktu perang, semua orang takut kita tetap berangkat pergi, saudara. Siapa tahu masih sepi, saudara-saudara. Amin, haleluya. Poin saya yang kedua, saudaraku, kuasa kebangkitan Yesus Kristus memberitakan bahwa sorga itu nyata. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, saya percaya sorga itu nyata. Amin. Beritahu sebelah saudara, sorga itu ada. Jelas, saudara-saudara. Ada rumah yang disediakan buat saudara dan buat saya.
Pak Hanan ini pendeta jualan sorga. Gereja kok jual sorga? Memang gereja kok jual sorga, saudara-saudara. Halo? Cuma saudara nggak perlu bayar pakai uang. Karena apa? Karena sorga itu nggak bisa dibeli sama uang saudara. Karena tiketnya satu terlalu mahal. Harta seluruh dunia ini Elon Musk dikumpulkan. Jeff Bezos dikumpulkan. Mark Zuckerberg dikumpulkan. Seluruh dunia ini nggak ada yang bisa beli satu tiket ke sorga. Nggak ada. Terlalu amat sangat mahal. Makanya harus gratis saudaraku karena terlalu mahal. Makanya only by grace through faith. Hanya karena kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus. Kita bisa masuk surga. Surga itu ada, surga itu jelas. Jadi Pak Hanan sudah pernah ke surga? Maaf saudaraku, saya belum pernah ke surga. Duh Pak belum pernah ke surga kok jualan surga itu gimana sih? Kok Pak Hanan nggak seperti pendeta-pendeta itu yang di YouTube itu, yang ganteng-ganteng, yang pintar-pintar, mereka itu bisa naik turun surga loh Pak Hanan. Bahkan bisa turun ke neraka loh Pak Hanan. Kok Pak Hanan nggak bisa sih katanya gitu. Katanya Pak Hanan lebih senior gitu. Nah, saya nggak ngerti kenapa ada pendeta bisa naik turun surga itu, nggak ngerti saya saudara-saudara. Saya juga nggak ngerti kenapa ada pendeta bisa turun ke neraka, saya nggak ngerti. Tetapi setahu saya Yohanes pasal 3 berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Yesus yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Jadi jelas ayat yang ngomong nggak ada yang pernah naik turun ke surga selain Yesus. Halo. Terus Pak Hanan kalau nggak pernah ke surga, kok pendeta lain bisa naik ke surga? Ya nggak tahu, lu tanya sendiri aja sama pendeta yang lain, saudara. Saudara ngerti maksud saya? Terus Pak Hanan kok tahu dari mana? Ya tahu dari firman Tuhan. Karena janji firman Tuhan itu ya dan amin, pasti akan dikenapi. Bukankah Yesus sendiri yang berkata, janganlah gelisah hatimu, jangan takut, jangan panik, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana tempat aku berada, kamu pun berada. Kenapa saya jualan surga? Karena saya percaya surga itu nyata. Karena Yesus menyediakan tempat, menyediakan rumah buat saudara dan buat saya yang mencintai Dia, yang melayani Dia. Kita bekerja, saudaraku, kepingin punya rumah di muka bumi ini. Saya juga punya rumah, tapi kadang-kadang kalau saya jalan di Sydney Harbour Bridge, saudara tahu apartemennya, rekornya kemarin dijual 90 juta US dollar, saudara-saudaraku. Sydney, nggak mampu saya, tetapi saya percaya nanti saya di surga, rumah saya lebih bagus daripada itu. Saudara nggak percaya, makanya saya melayani Tuhan, makanya saya sungguh-sungguh. Nanti kalau nggak percaya nanti di surga, tak ajak ke rumahku ya. Tapi surga itu nyata. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku. Dalam Firdaus, Yesus bisa ngomong kepada penjahat itu, bahwa hari ini, saat ini engkau ada bersama dengan aku. Bukankah Yohanes berkata, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Kota Perth itu nggak ada lagi, saudara-saudara. Nanti bumi Earth ini nggak ada. Laut Swan River yang saudara lihat itu nggak ada lagi, saudara-saudara. Ya, saudara beli rumah bagus-bagus di tepi Swan River, itu nanti nggak ada. Kita akan ada di surga. Dan di surga tempat bagaimana? Ia akan menghapus segala air mata dari air mata mereka. Maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Artinya saudara nggak akan nangis lagi. Saudara nggak akan berduka cita lagi. Saudara tidak akan sedih lagi. Saudara-saudara, karena kita punya tempat di sana yang harus kita rindukan. Dan kalau saudara punya kerinduan seperti ini, hidup rohani saudara berubah. Saudara akan lebih rajin berdoa. Saudara akan lebih rajin baca firman. Saudara akan lebih rajin ibadah. Karena saudara tahu tempat saudara dan tempat saya di sana. Apakah saudara punya kerinduan untuk ke sana?
Oh Jerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah bawa saya masuk sana. Berapa banyak saudara yang punya kerinduan, itu rumah saudara dan saya. Memang lagu-lagu ini adalah lagu lama Pantekosta, kita jarang nyanyi saudara-saudara. Tetapi ini akan mengingatkan kepada saudara dan kepada saya. Amin. Belakang langit biru ada mahkotaku, belakang langit biru sana ku rindu, ku lihat wajahnya Yesus pelepasku, belakang langit biru sana. Pak Ali memang jemaat pot itu sentimen sama saya, Pak. Saya tahu saya nyanyi itu suaranya serak-serak becek, Pak. Gak kayak Kamita. Kamita tadi mimpin pujian semua gini. Saya nyanyi setengah mati gak ada yang support. Nah, thank you. Guyon, saudara-saudara. Wah, saudara sentimen ya. Saya sudah nyanyi gak enak ya. Mungkin Juan yang perlu nyanyi di sini. Ya kapan-kapan Juan deh nyanyi. Saya sudah nyanyi setengah mati. Gak ada yang gini saudara. Aduh. Anyway, guyon saudara. Enggak, guyon. Yang terakhir saudara, kuasa kebangkitan Yesus memberikan kepada saudara masa depan yang baru, yang cerah, yang baik dan yang indah. Sama-sama katakan amin. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, saya percaya masa depan saya baru, cerah, baik dan indah. Sekali lagi lebih kuat, saya percaya masa depan saya baru, cerah, baik dan indah. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Dalam kitab Wahyu saudaraku, sekali lagi di Patmos Yesus menampakkan diri dan berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang hidup. Aku telah mati namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jangan takut, I am the Alpha, I am the Omega. I am the beginning, I am the end. I am the Almighty God. Saudara, dia adalah yang awal. Sebelum yang awal ada, dia sudah ada. Sebelum yang akhir ada, dia yang ada, yang lebih akhir daripada yang akhir. Saya sulit menjelaskannya saudara-saudaraku. Tetapi dia hidup dan dia sudah mati. Namun lihatlah, dia hidup lagi, dia bangkit lagi. Dan ketika dia bangkit, dia hidup sampai selama-lamanya. Dan yang terakhir saudaraku ditulis di situ apa? Dia memegang segala kunci maut. Dia pegang kunci kerajaan maut. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa bilang, kunci kerajaan maut ada di tangannya. Kunci hell ada di tangannya, saudara-saudaraku. Dan kalau Yesus pegang kunci maut, berarti dia bisa menolong saudara. Kalau dia pegang kunci maut, dia bisa mengangkat saudara. Kalau dia pegang kunci maut, dia bisa menyembuhkan saudara. Kalau dia pegang kunci maut, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Kalau dia pegang kunci maut, mungkin sekarang kau sakit, tapi engkau tidak akan sakit selama-lamanya. Engkau tidak akan miskin selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Weeping may endure for the night, but joy comes in the morning. Oh, memang sepanjang malam terdengar tangisan, tetapi sukacita akan datang pada waktu pagi. Dan saya mau berkata kepada saudara, your resurrection Sunday morning is coming. Makanya setiap kali Resurrection Sunday kita menyanyi, because he lives, I can face tomorrow. Mana pemain musik? Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future. And life is worth the living just because he lives. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup.
Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Thank you David, kamu cari kuncinya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saudara tahu bahwa Alkitab berkata masa depan itu sungguh ada. Harapanmu enggak akan hilang. Itu sebabnya kenapa kita ibadah hari Minggu, kenapa nggak ibadah hari Sabtu Pak? Bukankah Sabtu itu hari Sabat? Betul, Sabtu itu hari Sabat, hari yang ketujuh Tuhan bekerja 6 hari. Hari yang ketujuh Dia istirahat. Nah tapi kenapa kita nggak ibadah di hari Sabat? Iya, karena Sabtu itu hari yang terakhir. Semua ibadah dalam perjanjian yang lama mereka ibadah di hari yang terakhir. Karena Old Testament selalu meeting the last day of the week. Karena mereka always look behind. Saudara dan saya selalu bertemu ibadah di hari yang pertama. Hari Minggu pagi. Kenapa saudaraku? Karena hari Minggu itu disebut hari Tuhan. Hari kebangkitan Tuhan. Kenapa kita ibadah hari Minggu? Karena Minggu itu hari yang pertama dalam satu minggu. Kita selalu tidak bekerja dan memberikannya itu kepada Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tetapi yang penting kenapa kita ibadah hari Minggu? Karena saudaraku, karena itu adalah hari kebangkitan. Our old history end with the cross, but our new history began with the resurrection. Sejarah hidup kita selesai dengan salib, tetapi masa depan kita dimulai dengan kebangkitan. Resurrection demonstrated that the death has no power. What appeared to be the end is only the new beginning. Resurrection kebangkitan itu mendemonstrasikan kematian tidak punya kuasa lagi. Tetapi apa yang sepertinya sudah berakhir, itu adalah satu permulaan. Amin. Itu sebabnya kadang-kadang pada waktu Easter, saudara-saudaraku, saudara bagi Easter egg. Iya toh? Ya. Minggu yang lalu saya tanya sama Sunday School. Iya toh, Sunday School. Kamu bagi Easter egg? Oh iya bagi. Saudara, saya nggak tahu kalau di Perth dibagi nggak Easter egg, saudara. Enggak ya. Thank you. Haleluya. Tapi saudara tahu kenapa kok Easter egg? Saudara? Karena pada awal gereja mula-mula, saudara, mereka nggak bisa ngomong Yesus bangkit. Saudara ngomong Yesus bangkit dipenggal kepala saudara. Saudara ngomong Yesus bangkit, saudara dimasukkan penjara. Saudara ngomong Yesus bangkit, saudara dimasukkan ke dalam lubang singa. Tetapi mereka akan mengambil telur, saudaraku, dan mereka akan tap. Christ is risen. Mereka akan menjawab, yes, He is risen indeed. Dia bangkit. Karena apa? Karena telur itu melambangkan new creation that comes from the dead object. Karena ketika telur itu menetas, ada saudaraku ciptaan yang baru keluar. Karena ketika telur itu menetas, saudaraku, ada spiritual birth. Ada saudaraku spiritual renewal. Ada satu pembaharuan daripada rohani. Haleluya, haleluya. Saya mau tanya kepada saudara, siapa di sini yang ke gereja pakai baju baru? Brand new clothes, angkat tangan saudara. Oh enggak ada yang lipat. Brand new clothes. Waktu saya tanya minggu yang lalu, saudara-saudaraku di gereja masih ada yang pakai baju baru, saudara-saudara. Karena apa? Karena background mereka mungkin datang dari salah satu yang datang dari Katolik. Ya, saudara tahu kalau Katolik, saudaraku, setiap kali Resurrection Sunday, engkau ke gereja pakai baju brand new. Ya. Jadi Resurrection Sunday kemarin yang heboh itu di kota Liverpool. Karena saya lihat BBC, pertandingan sepak bola Liverpool. Saudaraku, semua toko diborong habis. Karena apa? Mereka semua ke gereja pakai baju baru. Karena kalau mereka berkata Christmas, saudaraku, itu bicara makan, bicara minum, food and drink. Tapi kalau berbicara kebangkitan Kristus itu berbicara hidup yang baru, masa depan yang baru. Jadi kalau saudara samain sama cungkuk sinian, saudara ingat? Cungkuk sinian, haleluya. Semua harus pakai baju baru, saudara tahu? Baju baru, tahun yang baru, masa depan yang baru. Sama, saudaraku. Makanya saudaraku, saudara pakai baju baru, anak-anak pakai baru. Makanya saya heran, saudara, kalau di gereja kebanyakan yang background Katolik mereka brand new. Waktu jam 1 ada beberapa orang Malaysia, orang Singapura, mereka semua pakai brand new. Mereka angkat tangan, Pastor, we are bringing all husband in brand new. Why? Easter. Resurrection, ada sesuatu yang cerah, ada sesuatu yang baru. Tapi Pak Hanan, saya nggak punya uang untuk beli baju baru. Nggak apa-apa. Kalau saudara nggak punya uang, nggak punya baju baru, pakai baju seperti Pak Ali gitu, putih. Duh serius, mereka semua harus pakai baju putih ke gereja, saudara-saudaraku. Setiap kali Resurrection,
Sunday memperingati kebangkitan. Amin. Dan saya mau katakan yang sama kepada saudara hari ini. Karena Yesus bangkit, ada hari esok, ada masa depan yang indah. Yang percaya katakan amin. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab kita percaya sesudah kematian pasti ada kebangkitan. Jangan takut, mari kita bangkit berdiri. Sesudah gelap akan ada terang. Oh haleluya. Sebab dia, ayo. Because he Yes, amen. I can face tomorrow. Because he lives, Hallelujah. all fear is gone. Because I know he holds the future. He holds the future, and life is worth the living just because he lives. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kami mengucap syukur ya Tuhan, sebab pada hari ini kami diingatkan kembali ada kuasa kebangkitan yang besar. Bahwa maut sudah dibinasakan, maut sudah dikalahkan sehingga kami tidak takut lagi akan kematian, akan kuasa kegelapan. Sebab Engkau sudah memegang kunci maut. Engkau mati dan bangkit ya Tuhan sehingga sorga itu nyata, sorga itu jelas. Ajarkan jemaat ini supaya kami tidak hanya fokus hidup di muka bumi ini, tetapi kami fokus kepada hidup kekal bersama dengan Kristus yang jauh lebih baik, yang adalah keuntungan, yang adalah kebahagiaan, yang adalah kenikmatan prosperous. Oh, yang tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi pengkabungan, di mana kami akan berjumpa kembali dengan orang-orang yang kami kasihi ya Tuhan. Dan kami bersyukur sebab kuasa kebangkitan-Mu memberikan kami sesuatu yang baru. Hidup yang baru, hidup yang cerah, hidup yang penuh dengan pengharapan, hidup yang indah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bisa beribadah bersama-sama di rumah ini. Berkati Bapak Gembala Pak Peter, berkati Tuhan Pak Ali dengan istri, dengan anaknya. Berkati gereja ini, apa yang mereka kerjakan, buatlah mereka berhasil ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Saya kembalikan kepada Pak Ali. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah kami tinggikan namamu selama-lamanya. Bagimulah segala pujian kami. Hormat syukur kami hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa atas semua anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kemenangan, kemerdekaan, keselamatan sudah Engkau berikan kepada kami. Bahkan sorga yang nyata Engkau siapkan bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami yang telah diberkati oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus Tuhan memimpin kehidupan kami. Untuk terus kuat di dalam Engkau. Dan selalu berpengharapan kepadamu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Karena Engkaulah Allah pemelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor Han yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau selalu sertai, Engkau selalu memberkati dan memakai hamba-Mu ini semakin hari semakin luar biasa lagi. Bersama dengan keluarga dimanapun mereka berada di dalam melayani-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan keberadaan mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Bahkan kami pun berdoa untuk pengembalaan hamba-Mu di Jemaat Sydney Tuhan. Engkau berkati di dalam kasih dan kuasa-Mu yang berkelimpahan. Terima kasih Allah. Dan kami pun berdoa untuk seluruh pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan Engkau juga mengurapi dan terus Tuhan Engkau pakai menjadi alat berkat-Mu di dalam pelayanan kami. Nama Tuhan dipermuliakan dan berkat Tuhan tercurah di dalam setiap ibadah, di dalam setiap pelayanan yang ada. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau selama-lamanya. Dan berkati juga Tuhan untuk semua berkat jasmani yang tersedia sebelum kami makan dan minum. Biarlah kuasa Tuhan yang memberkati, menguduskannya sehingga menjadi berkat bagi kesehatan dan kekuatan tubuh fisik kami. Berkati setiap tangan yang sudah membawanya dan menyediakan bagi kami. Tuhan kembalikan dengan berkat dan kasih Tuhan yang berkelimpahan. Dan kami yang menerima, jadikan kami juga Allah berkat bagi banyak orang. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Perhadapkan hatimu kepada Bapa di sorga, dan biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa ditumpangkan untuk kita semua. Kembali kita akan menerima kelimpahan kasih, kuasa, dan berkat dari sorgawi untuk kehidupan kita bersama dengan keluarga kita. Dicurahkan berkat yang datang dari Allah Bapa, dalam kasih dan kemurahan Yesus Kristus, di dalam penyertaan Allah Roh Kudus yang setia menyertai kita, mulai dari saat ini sampai kedatangan Yesus kali kedua. Untuk membawa setiap pribadi kita bersama dengan keluarga kita kembali ke dalam kerajaan sorga yang kekal untuk tinggal selama-lamanya bersama dengan Bapa yang mulia. Dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan.